Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Paliza dengan NIM 190563201017. Di sini saya membuat tugas konten digital dengan Bapak Agus Hedriyadi bertema model-model perencanaan pembangunan. Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan juga dipandang sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai keadilan sosial secara sadar. Pembangunan secara umum menganut 3 paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Sebagai suatu proses, maka pembangunan masyarakat tidak terlepas dari aspek manajemen yang menanganinya. Dalam suatu proses, manajemen yang umumnya akan meliputi aspek perencanaan, aspek peorganisasian, aspek pergerakan, dan aspek pengawasan. Isu-isu pendekatan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dari perspektif lingkungan ada 2 komponen, yaitu yang pertama, sekumpulan alasan yang melihat tujuan perencanaan dari segi ekologi dan pembangunan manusia. Yang kedua, seperangkat kriteria sebagai acuan dalam menilai pembangunan dari aspek-aspek etika, ekologi, dan etika sosial. Pendekatan lokal dan pembangunan akhirnya sangat diperlukan dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, adanya keanekaragaman dan kondisi daerah. Yang kedua, pentingnya kemerataan dalam pembangunan. Dan yang ketiga, adanya ketidakpastian dalam konsep-konsep pembangunan terdahulu. Isu-isu utama dalam muncul dari pengalaman negara berkembang hal ini, yaitu yang pertama, pengembangan partisipasi masyarakat. Yang kedua, target group. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi, dan keempat, kemiskinan, teknologi, dan produktivitas. Aspek-aspek dalam pembangunan tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial, politik, hukum, dan administrasi. Pembangunan dalam hal ini dilakukan secara terencana dan dengan tidak sengajaan. Model perencanaan pembangunan ekonomi. Model pembangunan ekonomi merupakan seperangkat hubungan trigonisasi yang memberikan fungsi suatu kesatuan perekonomian, rumah tangga, individu, nasional, dan internasional dengan seperangkat asumsi-asumsi yang disederhanakan. Pemilihan model akan sangat tergantung pada kematangan perekonomian yang ada sebagai struktur kelembagaan ekonomi dan peranan sektor swasta dan sektor pemerintah dalam pembangunan, ketersediaan data informasi, dan kendala-kendala operasional tertentu, misalnya kelangkaan model, devisa, dan lain-lain. Model pembangunan ada 3. Yang pertama, model agregat, tipe model perencanaan yang paling sederhana, yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dan menyangkut komponen-komponen seperti konsumsi, produksi, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain-lain. Yang kedua, model sektoral. Tipe model perencanaan ini terdiri dari 2 pendekatan utama, yaitu pembagian ke dalam sektor utama dan pendekatan sektor utama yang lengkap. Yang ketiga, model pendekatan antri-industri. Pendekatan yang ketiga ini terhadap perencanaan dan yang paling canggih, yaitu model ini, di mana kegiatan dari seluruh sektor ekonomi yang produktif dan saling berkaitan satu sama lain dalam konteks bersamaan linear yang simultan yang menyatakan proses produktif yang spesifik dari masing-masing industri. Sistem perencanaan pada pembangunan masyarakat. Ada 3, CD sebagai sebuah metode, CD sebagai sebuah program, CD sebagai sebuah gerakan. Prinsip-prinsip pembangunan. Kegiatan yang dilakukan harus berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan masyarakat yang seimbang memerlukan penerapan program dan dengan beberapa tujuan.
Perubahan sikap masyarakat sangat penting dicapai pada tahap awal pembangunan. Pembangunan masyarakat menghendaki peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih baik, pemerintah lokal dan transisi menuju administrasi lokal yang efektif. Pelatihan pemimpin lokal agar menjadi salah satu tujuan program. Mendorong partisipasi wanita dan pemuda agar efektif perlu bantuan pemerintah secara intensif dan proyek-proyek instansi masyarakat. Implementasi pembangunan masyarakat pada tingkat masyarakat memerlukan kebijakan yang konsisten, administrasi yang tepat, dan pelatihan pengolahan sumber daya lokal, nasional, dan evaluasi. Aspek perencanaan ada 4. Yang pertama, planning, perencanaan meliputi kegiatan-kegiatan berupa peramalan, perumusan tujuan, programan, penyusunan tata waktu, perumusan kebijakan, penyusunan prosedur, dan penyusunan penganggaran. Yang kedua, organisasi meliputi kegiatan-kegiatan berupa organisasi pembentukan struktur, pendelegasian, dan pematapan hubungan kerja. Yang ketiga, staffing and leading. Penempatan dan kepemimpinan meliputi kegiatan-kegiatan berupa pengambilan keputusan, komunikasi, seleksi personal, pengembangan orang, memotivasi, dan pemecahan masalah. Yang keempat, controlling, pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan berupa menentukan standar kinerja, mengukur kinerja, mengevaluasi kinerja, dan perbaikan kinerja kegiatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan video ini yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.